Halo Sobat Cuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Mas Anton, investment spesialis dari PT Mira Aset Sekuritas Indonesia. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan kembali mereview beberapa saham yang mungkin menarik untuk kita cermati pada perdagangan besok Selasa tanggal 27 September 2022 ya. Dan seperti biasa sebelum saya mereview beberapa saham ini, saya akan mereview pergerakan IHSG hari ini ya. Jadi kalau kita lihat IHSG hari ini turun lumayan signifikan ya ke 7.127 atau turun 51,08 poin atau minus 0,71%. Nah, ini kalau kita lihat sepanjang sesi 1 maupun sesi 2 bahkan IHSG sempat minus hampir 2% ya di 7.039 dan ini menjelang sesi 2 akhirnya terjadi dorongan buyer sehingga membuat bentuk candlestick seperti dragonfly doji ya, seperti ini. Dan kita akan melihat ya, seperti prediksi saya sebelumnya, IHSG masih akan bergerak sideways dan cenderung turun ya sampai awal Oktober. Ini juga sudah saya prediksi sebelumnya. Kenapa seperti itu, Mas? Jadi memang momentum laporan keuangan kuartal 2 udah selesai, udah finish. Kemudian kita akan menyambut laporan keuangan kuartal 3 ya. Terus kemudian kemarin juga sentimen kenaikan suku bunga, kemudian harga komoditas yang turun, inflasi yang naik dan lain sebagainya. Dan ini sentimen sentimen ini masih akan mempengaruhi IHSG dan akan cenderung bergerak volatil ya. Dan kalau kita lihat, andai kata sesuai dengan skenario ya, kalau misalnya IHSG jebol dari 7.000, maka dia akan bergerak ke range tutup gap di area ini ya, 6780 sampai 6745. Ini kondisi terburuk apabila IHSG jebol dari level psikologis 7.000 di sini ya. Ini level psikologisnya dan ini adalah dia bentuk pattern double top ya kemarin. Jadi kalau kita lihat dia patternnya bentuk pola double top eh, gagal. Jadi kalau kita lihat dia gagal untuk menembus resist berikutnya ya. Dan eh, ini kemungkinan besok dia akan technical rebound ya IHSG karena di sini ada gap. Hari ini ada dorongan buyer yang cukup kuat dan kemungkinan besok akan technical rebound. Dan technical rebound itu bisa jadi itu adalah technical rebound pancingan sesaat aja untuk nutup gap karena potensinya masih cenderung turun sampai ngetes ke level 7.000. 7.000 jebol arahnya pasti ke area ini ya. Jadi teman-teman mungkin saya saranin buat yang nge-swing yang udah floating profit. Mungkin teman-teman harus take profit dulu ya. Yang udah cuan di atas 5%, 10%, bahkan ada yang cuan 20% ke atas di saham manapun, saran saya untuk take profit terlebih dahulu. Karena kalau teman-teman nggak take profit, sayang kalau IHSG nanti terjadi beneran kena 7.000 dan jebol ke bawah, pasti akan ada banyak saham-saham yang sangat murah ya blue chip, kemudian saham-saham secondliner, dan kalau kita lihat hari ini rata-rata blue chip dan saham-saham secondliner udah banyak yang tembus support dan itu alarm buat kita untuk sedia cash ya teman-teman ya. Jadi sedia cash paling enggak 50% dari total modal lah. Teman-teman yang 50% dibuat scalping, 50% buat sedia cash kalau misalnya jaga-jaga sewaktu-waktu IHSG turun. Seperti itu teman-teman ya. Jadi saran saya untuk sekarang sih teman-teman full scalping aja, scalping atau day trading. Karena untuk swing ini masih kurang ini sih, momentumnya masih kurang bagus kalau kita lihat IHSG. Oke ya, itu mengenai IHSG. Dan kalau kita lihat di sini juga udah mulai fase distribusi MACD-nya. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman ya, itu untuk IHSG.
Terus kita langsung aja lanjut ke saham yang akan kita review hari ini. Nggak banyak yang kita review karena memang hari ini marketnya merah pekat ya, banyak saham yang turun, hanya beberapa saham aja yang naik. Dan yang pertama ada grup Panin yaitu PNBN, kemudian PNLF, ada Raffi, ada Kejen, ada SICO atau SIKO, ada BRPT dan terakhir ada WAPO. Jadi cuman ada 7 saham yang mungkin bisa kita cermati lagi pada perdagangan besok ya. Dan kita langsung aja lihat yang pertama yaitu PNBN. Jadi PNBN ini kalau kita lihat sekilas chartnya masih uptrend ya, masih uptrend ya, uptrend di atas MA5 dan di atas MA20 dan hari ini sepertinya eh, all time high ya. Hari ini all time high kembali di 2420 dan besok ada potensi lagi untuk ngetes di area 2420. Kalau 4200 2420-nya tembus akan ada potensi ke 2500 teman-teman ya. Potensi resikonya kemana ya? Potensi resikonya kalau misalnya turun, taking profit, dia potensi turun ke 280. Itu supportnya. Jadi ada potensi penurunan sekitar 3-4%. Potensi reward sekitar 4-5%. Jadi itu ya teman-teman. Kalau dilihat dari sisi MACD ini masih fase akumulasi, semakin ini melebar ke atas, semakin tinggi kenaikan ya. Itu. Kita cek secara broksum ya PNBN. PNBN di sini ada FS yang hari ini akumulasi di 2321. Totalnya 44.000 lot, ada U, ada PD, dan yang jualan rata-rata retail ya. Ada AZ, SU, BK, ZP, kecil rata-rata ya. Ini masih ada potensi kalau kita lihat. Oke, kita langsung aja next ke PNLF ya. Masih satu grup. PNLF ini tadi tadi pagi juga saya info untuk buy karena bid offernya sangat aktif ya. Nah, saya rekomendasikan buy low-nya 492 dan tertinggi 530. Teman-teman kalau scalping ya pasti enak lah. Satu ticknya kelipatan 5 poin itu udah 1%. Jadi udah untuk fee. Itu ya teman-teman ya. Dan hari ini ya karena memang IHSG-nya ngedrop, closingnya dia akhirnya turun. Namun kalau saya lihat masih dijaga ya di daerah MA5 masih so far masih aman. Terus kalau kita lihat secara broksum PNLF ini ada AZ ya akumulasi cukup masif di 239.000 lot. Kemudian yang jual IF, U, ZP, BK, AO, NI, YP. Dan ini rata-rata juga retail ya. Itu ya. Jadi PNLF ini lumayan yang akumulasi dan kalau dilihat MACD-nya ya juga masih positif ya. Ini yang terpenting sih nggak tembus di bawah 492 ya. Kalau tembus 492 kemungkinan ke 480 itu aja. Kalau besok dia langsung lompat 505 ke atas ya mungkin teman-teman bisa coba untuk scalping gitu. Oke, saya rasa PNLF sudah, kita langsung aja ke Raffi ya, ke bab Raffi ya. Raffi ini kemarin sempat sideways ya, sempat sideways dan hari ini membentuk candlestick pola wet Marubozu atau candle bullish belt hold. Kalau kita lihat di sini hari ini volumenya lumayan tinggi ya, mencapai 279% atau totalnya transaksi hari ini 3,2 juta lot ya. Dan ini kalau kita lihat MACD-nya sudah golden cross, menandakan ada fase akumulasi. Dan ini kalau kita lihat ada ini ya, sideways ini juga ketembus ya. Sideways-nya udah ketembus. Terus ini ada resisten di sini.
kemungkinan di 286 sampai 296 ya. Jadi ini ada resist di sekitar 286, closingnya 262. Jadi ada potensi reward sekitar 6 sampai 15% ya kalau kita lihat. Namun apabila besok dia profit taking wajar dulu, kemungkinan dia akan turun ke 250-an, teman-teman. Jadi potensi risikonya ya sekitar 4 sampai 6%. Itu. Saham ini juga saham kelipatan 200, fraksi 2 poin itu enak teman-teman buat scalping karena naik satu tick aja juga udah hampir 1% gitu. Itu ya. Kita cek langsung broksumnya Raffi. Nah, ini ada hal yang mencurigakan sih kalau saya lihat. Net buy-nya nggak imbang sih di Raffi ini. Jadi ada akumulasi yang cukup masif, cukup besar di broker CP sama AU. Totalnya 368.000 lot dan 285.000 lot. Jadi totalnya sekitar 600 ya, 600 lebih lah. 600 something untuk average-nya. Dan rata-rata yang jual di sini retail semua ya. YP, BDJJ, dan saya optimis Raffi ini masih bisa eh, ramai di perdagangan besok ya. Paling tidak dalam 1 sampai 3 hari ke depan Raffi ini masih ramai karena ada akumulasi yang cukup mencolok dan cukup besar di sini ya. Ya, jadi teman-teman perlu cermati. Dan ini kalau dilihat MA5 dan MA20-nya udah mulai golden cross seperti itu. Oke ya, untuk Raffi saya rasa sudah. Kita langsung ke Gen ya. Ke Gen, kalau kita lihat hari ini naiknya tinggi ya, 21%. Terus ini polanya mirip kayak selis kemarin, bergerak di atas MA5 terus. Dan kita tampilin indikator Bollinger Band ya di sini. Ya, jadi dia bergerak terus di upper Bollinger Band. Nah, kalau candlestick bergerak terus di atas upper Bollinger Band, ini biasanya tanda trennya itu masih kuat nanjak, masih on track lah istilahnya seperti itu. Kalau dia candlesticknya udah di bawah, di dalam upper Bollinger Band, itu tandanya mulai lelah ya, mulai capek untuk naik seperti itu. Itu kita ngelihat Bollinger Band. Dari sisi MACD juga akumulasinya masih cukup tinggi, cukup masif. Dan volume hari ini juga kenaikannya lumayan ya. Masih stabil konstan naik sama kayak selis kemarin ya. Kita lihat secara broksum Gen ada ada beberapa akumulasi di sini saya lihat. Namun teman-teman yang patut diwaspadai ada yang jualan SS. Ini saya lihat broker lokal yang nggak terkenal dan jarang muncul ini jualan 90.000 lot. Ya ini nggak tahu ya. Semoga kalau saya lihat sih yang jual sedikit, cuman ada satu broker yang jual banyak dibanding dengan minat belinya di sini lebih tinggi. Ya, semoga aja dia SS ini barangnya udah habis ya. Itu. Oke, di sini kalau kita lihat targetnya berapa Mas Kerjaan ini ya? Kemungkinan targetnya ke sini ya. Nah, ke sini dulu 254 kalau tembus ke sekitar 300 ya. 320. Ya, high-nya 248. Ya, sekitar 248 lah kalau kita lihat resist terdekatnya. Itu ya. Oke, kita langsung aja ke Siko. Siko candlestick-nya cukup bagus ya. Saya lihat full volumenya naik 300%, MACD-nya mulai golden cross dan baru saja melanjutkan fase akumulasi. Di sini kalau saya lihat ada potensi ya, ada potensi dia tembus upper Bollinger Band. Targetnya ke sini ya, resistnya 220. Ini harusnya besok tembus ya.
Kalau misal dia ternyata besok profit taking wajar ya kita wait and see dulu. Kalau opening langsung lompat, ada potensi dia ke sini. 236, ada potensi dia ke 236 ya. Oke, kita lihat secara broksum Siko. Hmm. Nah, ini ada MG ya, akumulasi cukup besar 261.000 lot, yang jualan YP 184.000 lot. Ini masih menarik nih kalau dilihat dari sisi broksum Siko. Oke, kita langsung aja lanjut ke BRPT. BRPT ini kemarin memang sempat downtrend ya, ini dia. Terus candle 2 hari terakhir ini menjadi penentu apakah dia nanti akan lanjut uptrend atau enggak. Di sini ada garis warna pink, ini MA 200, dan ini kalau teman-teman cermati candlestick selalu bergerak mendekati MA 200 ya. Dan hari ini tertinggi di 870 ya. Ini besok kalau dia bisa ngebreak di atas MA 200, ada potensi dia ke 900. Dan ada potensi dia uptrend juga. Ya, ada potensi dia uptrend juga. Ya, 880 kemudian ke 910. Ada potensi sekitar 3-5% kenaikan. Kalau ternyata besok dia profit taking, kemungkinan dia akan turun ke kisaran 850. Ya, untuk BRPT. MACD-nya sudah mulai fase akumulasi. Kita cek proxumnya. Ada OD, ada BK yang akumulasi cukup besar ya, 176.000 lot dan 163.000 lot. Dan yang jualan rata-rata retail, kalau saya lihat. Ya, ini menarik nih. Ini menarik kayak kalau kita cermati akumulasinya besar seperti Raffi tadi ya. Teman-teman besok bisa pantau. Oke, kita langsung aja lanjut ke Wapo ya. Wapo hari ini kenaikannya 20% ya. Kalau dilihat dari pola candle terakhir, sehari naik, sehari turun ya. Ada potensi besok dia profit taking wajar. Kemungkinan kalau turun ya langsung ARB ya. Kalau teman-teman lihat polanya kalau turun langsung ARB. Jadi hati-hati. Tapi kalau semisal opening langsung dia langsung lompat ya, kejar langsung karena biasanya dia akan lanjut mendekati harga arah lagi gitu ya. Wapo ini banyak fake bidnya ya teman-teman ya. Jadi hati-hati banyak fake bidnya. Terus ini kalau dilihat sih secara broksum normal ya. Akumulasinya nggak begitu besar. Ya ini banyak fake bid ya. Ini jadi nggak normal. Ini jomplang sekali. Jadi ini saham ini sebetulnya nggak begitu saya rekomendasikan buat teman-teman yang pemula. Tapi khusus buat teman-teman yang suka scalping aja ya. Ya, besok teman-teman bisa perhatikan bid offernya dulu. Oke, jadi sudah semua ya hari ini. Ada PNBN, ada PNLF, ada Raffi, ada Kejen, Siko, BRPT, dan Wapo. Sudah 7 saham saya review malam hari ini. Dan sekali lagi, semua yang saya review hari ini bukan ajakan beli maupun jual. Semuanya semata-mata hanya pertimbangan investasi teman-teman semua. Dan edukasi semata buat teman-teman semua agar bisa belajar menganalisis teknikal. Itu aja. Dan apabila teman-teman suka dengan videonya, mohon untuk like, comment, subscribe, dan share. Dan apabila teman-teman belum memiliki akun di Mirae Aset Sekuritas, silakan japri aja di WA saya di 085735144144. Saya siap bantu. Atau teman-teman bisa langsung aja registrasi di link di bawah ya, di deskripsi. Oke, oke, itu aja dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.